Bismillahirrahmanirrahim. Ketaatan yang Bapak Ibu lakukan kalau ikhlas karena Allah itu bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Jadi kalau kita saleh atau salihah, ya, lingkungan kita itu akan tumbuh seperti itu. Allah bisa karuniakan kita anak keturunan juga yang baik. Ini contoh Umar bin Khattab pada saat melamar cucu penjual susu. Pada saat beliau lewat di depan rumahnya malam hari, si nenek sama si cucu jual susu di Madinah. Kemudian si nenek bilang sama cucunya, ini pesanan kita tambah banyak. Sekarang kita tambah aja air, campur air. Orang nggak tahu. Gitu kan? Darinya 10 botol bisa jadi 20 botol. Sedikit kita tambahkan air. Kata cucunya, kalau Umar tahu, Umar marah. Umar ada di sebelah tembok rumahnya. Umar dengar, Umar radhiyallahu anhu tiap malam selalu muter-muter Madinah. Tidak tidur kecuali sudah mengecek semua aman baru beliau tidur. Radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa keadilannya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu si nenek bilang, Umar nggak tahu kok. Lalu kata cucunya sambil menangis, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, hai nenekku. Tapi ini si perempuan ini nangis nih. Waktu dengar itu, Umar bin Khattab nggak pakai banyak ngomong, pulang ke rumahnya, tengah malam nih, ya, ini tengah malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 2 malam, ya, 1 malam, ini tengah malam. Bangunin semua anak laki-lakinya, tawarin nikah. Nih bapak-bapak bayangkan kita disuruh bangun jam 1 malam nikah. Umar bangunin anak laki-lakinya semua lalu tanya, siapa yang mau nikah sama cucunya penjual susu? Malam-malam orang lagi ngantuk-ngantuk disuruh nikah. Ya. Maka orang, anak-anaknya semua pada diam, gak ada yang ngomong. Kata Umar, kalau tidak ada yang mau nikah, saya akan nikahi. Lalu Asim, salah satu anaknya Umar, yang umurnya masih di bawah 20 tahun, waktu itu angkat tangan, mengatakan, saya ayah, saya nikahi sebagai bentuk bakti kepada anda. Maka dinikahkanlah Asim keesokan paginya dengan cucu penjual susu tersebut. Jadi anak raja nikah sama masyarakat biasa yang miskin, gitu kan. Ulama mengatakan ada alasan kenapa Umar milih sebagai anak mantunya. Karena tangisannya tadi kepada Allah itu nilainya, bobotnya besar. Itu akan bisa baik buat dia dalam rumah tangga, juga keturunannya terwariskan. Ternyata Asim ini sama istrinya tadi punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang terkenal dengan kesolehannya. Ya, dalam 2 tahun memimpin dari tahun 99 sampai 101 itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jadi saking luar biasa keadilannya. Ini kalau Bapak Ibu baca kisah Umar bin Abdul Aziz, unik sekali. Raja yang luar biasa, kesolehannya banyak, ya. Kalau kita ceritakan ini mungkin akan panjang sekali. Akan ada insya Allah bahasan khusus tablik akbar kami, serial tabi'in. Di antaranya kita akan bahas Umar bin Abdul Aziz, orang yang luar biasa. Kita kalau baca sejarahnya, kayak kita berada di alam mana nih sebenarnya. Orang yang luar biasa, per detiknya semua ibadah. Dari ibadah apa lagi nih? Ibadah arti. Terus begitu, gitu kan? Luar biasa gitu. Yang jelas lahirnya ini, kata ulama, manusia yang terbaik ini, Umar bin Abdul Aziz, sampai sebagian ulama mengatakan dia adalah Khalifah Rashidah yang kelima. Kan Khulafaur Rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama mengatakan karena solehnya Umar bin Abdul Aziz dikatakan dia Khalifah yang kelima, yang diakui Khalifah Rashidah yang kelima, gitu kan? Kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz saleh karena darahnya turun dari si nenek tadi, cucu penjual susu itu, terwariskan. Jadi subhanallah, kesolehan itu bisa terwariskan. Ya, jadi kembali kepada poin tadi, kalau kita beramal soleh teman-teman sekalian, berefek ya kepada fasilitas yang Allah berikan, dunia akan baik. 2 rakaat sholat malam bisa setahun sembuh, setahun aman, 10 tahun aman, dan seterusnya. Seperti itulah, ya. Dan juga dia bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Ya, karena otomatis kita sekarang kalau sudah mulai kenal sunnah, sudah mulai baik, nggak mungkin kita mau biarkan anak kita terjerumus pada dosa yang pernah kita terjadi, kan? Maka secara kegiatan sosial pun akan terwariskan kebaikan itu. Saya dulu nggak bisa ngaji, sekarang anak saya harus hafal Quran. Kita akan jauh lebih baik, gitu ya, menurunkan lebih baik. Seperti itulah manfaatnya. Dan itu masuk dalam rahmatnya Allah. Artinya amal soleh yang kita kerjakan berefek kemana-mana. Itu rahmat yang luas. Sementara murkanya Allah juga sama. Kalau orang tidak taubat, teman-teman, tidak menuju kepada rahmat Allah, murkahnya Allah ini berat. Karena efek daripada dosa lebih berat daripada perbuatannya. Bisa saja orang berzina 1 jam di kamar hotel, Allah buat dia kena penyakit 10 tahun. Ya. Bisa saja rumah tangganya ribut selama 10 tahun. Gara-gara itu tadi.
Kalau kita rentet ternyata masalahnya dulu pernah zina 1 jam loh. Tapi sudah ribut, kenapa? Ini ribut terus nih suami istri. Masalahnya ingat, sebelum nikah pernah zina nggak nih? Pernah ini nggak? Ini masalahnya. Makanya kalau kita mau aman, kata sebagian ulama, kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, ucapkan dalam doa begini, ya Allah, kalau seandainya permasalahanku ini disebabkan karena ada dosaku yang aku tidak ingat ya Allah, dan aku belum bertobat padamu, maka mudahkan aku untuk mengingatnya dan bertobat kepadamu karenanya. Gitu. Kadang-kadang kita jadi teringat nanti beberapa hari kemudian, oh saya pernah kayaknya nipu orang, oh pernah saya zalimi si fulan, oh pernah gini. Termasuk doa mulia juga yang saya pernah bilang, teman-teman, katakan, ya Allah, kalau seandainya masalahku ini disebabkan karena lisanku yang pernah mengutuk, ya kadang-kadang kita mengucapkan kalimat buruk tentang diri kita, ya. Lisanku yang pernah mengutuk atau mengucapkan doa yang tidak baik untuk diriku, keluargaku dan hartaku, maka aku beristighfar kepadamu terhadap kalimat-kalimat itu. Misal, ada orang kadang-kadang dia sendiri yang menjelekkan dirinya. Lihat di cermin, kok saya jelek ya? Misal. Nah, apalah. Jadi dia menjelekkan sebenarnya ciptaan Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Mau jelek di mata kita tetap ciptaannya Allah ini. Jangan bilang begitu, ya. Ada doa yang kata Nabi SAW, kalau kita ingin diberikan ketampanan, kecantikan, ada doanya. Mau tahu nggak? Bulan depan aja. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Itu doanya. Allahumma ahsinni, ya Allah, ya sempurnakanlah aku. Kata para ulama ini berhubungan dengan masalah paras dan fisik. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Ya Allah, sempurnakan parasku dan fisikku sebagaimana engkau menyempurnakan penciptaanku. Manusia diciptakan sempurna. Wa ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Dan sempurnakan akhlakku, ya, semua yang berhubungan dengan karakter-karakterku sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaanku. Ini diantara hal yang kita ucapkan. Jadi jangan menjelek-jelekkan diri. Kata Nabi SAW, jangan doakan buruk buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, sehingga malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadilah. Ya. Misalnya dia bercanda sama istri atau sama suaminya, nyesal nikah sama kamu, musuhnya sama yang itu. Bercanda. Jadi dia tidak sadar ternyata kalimat menyesalnya yang jadi doa. Jadi dia selama hidup selalu punya masalah. Kenapa menyesal? Alhamdulillah kamu jadi pasangan saya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di jalan kebaikan, ya. Kan jadi doa. Jadi baik. Kan itu. Beli baju, nyesal beli baju di musim, beli yang sana. Sudah ada di depan mata. Ya Allah berkahi. Doanya ada kan? Pakai baju baru ada doanya. Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya baju ini dan kebaikan bahan-bahannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata para ulama, orang kalau baca ini Allah berkahi pakaiannya. Orang kalau dia pakai nyaman, orang kalau lihat suka, walaupun mahal, kalau dia pungkiri dengan kalimat lisannya yang buruk, maka akan jadi buruk. Dan seterusnya, semua begitu, ya. Semua masalah ini, kendaraan, banyak orang begitu. Jadi tidak bersyukur, dia tidak mengatakan ini adalah sebuah nikmat, tapi selalu memungkiri. Mana kendaraan kamu? Itu mobil, tapi ya sudah sekian tahun. Alhamdulillah, mobil itu sudah bawa kita berapa kali ke banyak tempat pekerjaan, menyelamatkan dari panasnya matahari, hujan, dan seterusnya. Ya, kalimatnya harus baik.